satu terlebih dahulu. Melalui ayat pertama surat Al-An'am ini dinyatakan bahwa segala puji bagi Allah semata yang telah menciptakan banyak langit yang beragam dan bertingkat-tingkat dan bumi yang dihuni oleh manusia. Kemudian ditegaskan bahwa yang maha terpuji itu menjadikan aneka gelap sehingga manusia dapat beristirahat. Mungkin ini gelap ini adalah malam dan mengadakan terang. Ini adalah siang hari supaya mereka dapat giat mencari rezeki. Kemudian alangkah jauh keagungan dan anugerahnya itu dengan sikap orang-orang yang kafir, yakni orang yang menutupi kebenaran, mengingkari keesaan Allah, serta tidak mensyukuri nikmatnya. Siapa dari apa yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah tidak dapat disamakan dengan Allah. Jadi Allah itu satu, tidak dapat disamakan dengan makhluk yang lain. Dan demikian pastilah tidak ada yang menyamainya. Dan segala puji hanya untuk kepada. Ayat ini adalah salah satu dari 4 surat Al-Quran selain Al-Fatihah yang dimulai dengan kalimat Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah mengandung makna bahwa pujian dalam berbagai macam bentuknya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Karena hanya Allah yang berhak menerima pujian itu. Ayat ini menggunakan kata khalaqa yang artinya mencipta bagi langit dan bumi. Adapun menguraikan tentang gelap dan terang, maka kata yang digunakannya adalah ja'ala atau yang artinya menjadikan. Ini bukan saja karena gelap dan terang dalam kehidupan sehari-hari muncul akibat tenggelam dan terbitnya matahari, tetapi untuk mengisyaratkan bahwa manusia harus dapat meraih manfaat dari kehadiran gelap dan terang. Al-Quran memang berkali-kali menegaskan bahwa Allah menjadikan sesuatu di alam raya ini untuk kepentingan umat manusia. Sebagaimana terbaca pada ayat di atas, Al-Quran selalu menggunakan kata as-samawat, yakni bentuk jamak dari langit. Ini tampaknya menegaskan tentang banyaknya dan beraneka ragam dan bertingkat-tingkatnya langit. Jadi langit itu nggak cuma satu. Berbeda dengan bumi yang dihuni manusia yang hanya satu. Ayat di atas mendahulukan kata aneka gelap atas terang. Bukan saja karena gelap lebih dahulu wujudnya dari terang, tetapi tampaknya untuk mengisyaratkan bahwa manusia harus selalu menuju jalan yang positif. Demikianlah ayat ini yang semacamnya mengantar manusia untuk selalu mengarah kepada yang terang dan meninggalkan yang gelap walaupun sifatnya relatif. Ayat di atas menggunakan bentuk jamak untuk kata zulumat yang artinya aneka gelap. Sedangkan kata nur berbentuk tunggal ini mengisyaratkan bahwa gelap itu banyak macamnya, sedangkan cahaya hanya satu, yaitu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga membatalkan keyakinan kaum kafir yang menyembah berhala, padahal kan mereka itu menyembah dari benda yang terbuat dari bumi dan dari tanah, dan membatalkan juga keyakinan kaum Nasrani yang mempertuhan Isa dan Maryam, padahal keduanya hidup di bumi dan berasal dari tanah. Ayat ini juga membatalkan keyakinan para penyembah api, bintang, matahari atau bulan yang merupakan benda langit. Di sisi lain, penyebutan gelap dan terang dapat juga menjadi isyarat keadaan manusia, yakni ada yang berada di jalan terang dan ada pula yang jalan gelap. Sekarang lanjut ke ayat 2. Sekarang kita menafsirkan ayat 2. Ayat ini menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Ini dalam arti bahwa makanan yang dimakannya berasal dari banyak hal yang bersumber dari tanah, atau bahwa penciptaan dari tanah ini dalam arti penciptaan asal usul, yakni Adam alaihissalam. Ayat ini juga menegaskan bahwa keadaan seluruh manusia dikuasai sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang menciptakan sejak semula. Dia yang menguasai mereka semua
pada kuat tentang ajal. Ajal adalah ajal kematian dan ajal kebangkitan. Karena biasanya Al-Quran menggunakan ayat kata ajal bagi manusia dalam arti kematian. Firman-Nya indahul di sisinya memberisyaratkan bahwa ajal kedua itu sekali-kali tidak dapat diketahui manusia. Ajal pertama yaitu kematian seseorang paling tidak dapat diketahui oleh orang yang masih hidup setelah kematian seseorang, sedangkan masa antara kematian dan kebangkitan tidak dapat diketahui oleh siapapun. Ya udahlah, jadi langsung intinya ayat 2 ini karena memang tafsirannya banyak. Ya pokoknya intinya ayat 2 ini membahas tentang macam-macam ajal manusia yang ada 2. Tadi oleh disebutkan oleh langsung aja ke ayat ada dulu. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang ingin diperluas rezekinya dan diperpanjang usianya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Nah, berarti kalau kita ingin umur kita panjang istilahnya, ya maka kita harus bersilaturahim lah. Karena silaturahim menjadikan hidup kita diliputi oleh keharmonisan dan jauh dari ketegangan atau stres yang bisa membuat kita sakit atau mempercepat ajal. Ya, langsung aja ke ayat 3. Kandungan ayat ini merupakan sisi ketiga dari penjelasan kewajaran Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat pujian. Melalui ayat pertama dijelaskannya kewajaran itu atas dasar kekuasaannya menciptakan alam semesta. Melalui ayat kedua atas dasar kuasanya menciptakan manusia, bermula dari tanah hingga mencapai ajalnya terakhir. Dan melalui ayat ketiga ini dijelaskan pengetahuannya yang menyeluruh dan yang atas dasarnya Allah akan memberikan sanksi dan ganjaran terhadap amal-amal manusia yang lahir ataupun yang batin. Kemudian karena dia maha kuasa lagi maha mengetahui dan dia pula pencipta alam raya dan manusia, maka wajar pula bila dia yang menciptakan sistem yang berlaku bagi alam raya dan manusia. Sistem yang berlaku ini dikenal dengan istilah hukum alam, yakni hukum-hukum Allah yang berlaku di alam raya. Ayat ini menegaskan bahwa dan dialah yang pujian hanya tertuju kepadanya, Allah yang disembah serta berkuasa baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui rahasia kamu sejak kamu lahir hingga meninggal dunia, dan mengetahui juga lahir kamu. Ini aku nggak ngerti ya, yakni yang tidak kamu rahasiakan dalam tingkat pengetahuan yang sama. Bukannya yang nyata lebih jelas baginya dari yang rahasia, dan di samping itu dia mengetahui pula apa yang sedang dan akan kamu usahakan. Kata taksibun terambil dari kata kasaba yang biasa diterjemahkan dengan usaha. Ayat ini merupakan pengantar untuk pembuktian keniscayaan hari kemudian. Bahkan ia menjadi pengantar bagi keseluruhan tuntunan agama, baik duniawi maupun ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keadaan manusia yang nyata dan rahasia, mengetahui pula bisikan dan keadaan jiwanya. Dia memberi balasan dan ganjaran di dunia dan di akhirat. Karena dia mengetahui amal-amal mereka yang rahasia dan nyata, yang lalu, yang akan datang, yang baik dan yang buruk. Ketiga ayat di atas merupakan satu rangkaian ayat-ayat yang berdialog dengan akal dan jiwa manusia untuk membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala melalui dalil penciptaan dan dalil kehidupan yang terbentang di alam raya dan jiwa manusia. Tetapi dialog ini bukan dalam bentuk filosofis maupun teologis, tetapi dialog yang membangkitkan fitrah manusia. Karena fitrah itu dihadapkan langsung dengan gerak. Inilah yang menjadi bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan utama surah ini, bahkan semua ayat Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an memang datang bukan untuk membuktikan wujud Tuhan yang demikian jelas, tetapi untuk membuktikan keesaannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.